Konflik panjang berakhir di Aceh setelah gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia sepakat damai di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005 silam. Kali ini kita akan membahas tentang kisah para pihak bertikai, bukan untuk mengungkit luka lama, tapi untuk belajar agar perang tidak terulang. Setelah darurat militer ditetapkan di Aceh pada 19 Mei 2003, puluhan ribu TNI dan Polri dikirim lengkap dengan pesawat tempur, kapal laut, dan juga jalur darat. Penyisiran semakin sering dilakukan TNI. Para anggota GAM di Aceh Besar menyiapkan diri lebih baik, menerapkan strategi gerilya. Ada 4 komando di daerah Aceh Besar yang saling terhubung dengan jalur-jalur tikus dan saling mendukung. Mantan juru bicara GAM Aceh Besar Irwansyah menceritakan kisahnya dalam beberapa kesempatan setelah damai di bumi Serambi Mekah. Irwansyah berada di wilayah Komando Daerah 26 bersama sekitar 150-an anggota. Daerah 26 punya 3 camp yang masing-masing terletak di utara, tengah, dan selatan. Camp Pintu Raya dipimpin oleh Ramli alias Paca. Camp Tameh Tengok dipimpin oleh Tengkuli yang juga Panglima GAM Sago. Sementara Irwansyah memimpin Camp Pintu Angin yang terletak di tengah-tengah. Jumlah pasukan dan senjata terbagi rata. Letak antar camp tidak terlalu berjauhan. Beberapa dari mereka sering berkumpul di satu tempat. Komando Daerah 26 bertanggung jawab untuk wilayah dari Lampulo, Darussalam, Cotkuung, Siron, Belang Bintang sampai ke Krung Raya. Selain Daerah 26, di Aceh Besar ada Komando Daerah 22 yang dipimpin oleh Tengku Ahyar, meliputi wilayah Montasik, Jantoh, Lembah Selawah, sampai ke Sare. Kemudian Komando Daerah 25 dipimpin oleh Muharam, bertanggung jawab di wilayah Sibreh, Lambadeg, sampai ke perbatasan Aceh Jaya. Kemudian Komando Daerah Banda Aceh dan sekitarnya juga menjadi wewenang Muharam. Pengepungan jalur darat dari pasukan pemerintah Indonesia secara besar-besaran ke markas yang ditempati Irwansyah dilakukan pada bulan kelima sejak darurat militer ditetapkan. Informasi ke camp selalu dipasok oleh para informan GAM yang tersebar di kampung-kampung. 2 hari sebelum pengepungan tersebut, Irwansyah menyusun strategi sesuai ilmu yang diterimanya dari para alumni Maktabah Tajura, tempat pelatihan anggota GAM di Libya. Berbagai strategi dipetakan, bagaimana cara melawan dan bagaimana jika tak sanggup melawan. Adakah jalan keluar dari pengepungan serta berbagai cara bertahan jika terjebak, bahkan kalau tertangkap. TNI kerap melakukan pengepungan dengan sistem lingkaran penuh, menempatkan personil mereka di sekitar perbukitan Siron yang ditempati GAM. Berulang kali mereka memetakan lokasi untuk mencari jalan jika terdesak, memanfaatkan informasi dari telik sandi. Untuk menghadapi penyerangan, anggota GAM yang tanpa senjata bergabung dengan pasukan penerobos atau perusak perangkap penyerangan yang dibuat oleh aparat TNI. Sementara bahan makanan tidak jadi persoalan, sudah disiapkan jauh-jauh hari. Serangan pertama besar-besaran ke markas terjadi pada Oktober 2003 setelah subuh. Suara senapan keduanya pun terdengar di segala penjuru hutan Siron. Aparat TNI terus bergerak masuk ke dalam wilayah markas GAM. Jeda tembak terjadi saat duhur, setelahnya berlangsung lagi sampai jelang maghrib. Keesokan harinya penyerangan dimulai lagi setelah subuh. Pasukan GAM di wilayah pertahanan selatan dan utara ditarik ke tengah karena banyak yang tidak punya senjata. Mereka bertugas melindungi dan mengeluarkan pasukan tak bersenjata dari kepungan. Begitulah seterusnya sampai mereka mencari jalan keluar dari lokasi markas atau menghindar jika kalah kekuatan senjata.